Nela salah satu survivor juga yang udah dulu pernah sebagai penderita leukemia, sekarang alhamdulillah udah sembuh. Mungkin Kak Revi pengen cerita dulu awal Nela didiagnosa atau didiagnosa ya bahasanya ya, leukemia itu umur berapa Nela? Umur 10 tahun. Umur 10 tahun. Itu ketika itu tahu nggak Nela, ngerti nggak gitu divonis atau diagnosis sebagai leukemia gitu kan? Awalnya pertama demam sama sebulan, terus udah coba obat puskesmas, klinik, nggak juga sembuh. Akhirnya bawa ke rumah sakit, periksa labor, dan dinyatakan kanker leukemia. Itu kayak pertama belum tahu, masih terkejut gitu. Kanker, padahal cuma demam, tapi ternyata kanker. Periksa HB pertama awal masuk rumah sakit itu 5 HB Nela. Terus gimana lagi Nela? Terus masuk ruang ICU selama sebulan. Sebulan di ICU. Ya, itu tiap hari, setiap sebentar tambah darah, leukosit. Dan akhirnya selama sebulan pindah ke ruang kemo. Barulah dilanjut kemo. Berapa kali Nela kemo, ingat nggak? Kalau kemo nggak ingat Nela ya. Berapa tahun? Berapa tahun? Iya, Dua tahun. 2 tahun kemo terus ya. Selama 2 tahun itu kemo. Terakhir kemo Sekali di berapa? bulan Sekali Juli 2017 terakhir. Terakhir kali 2017 kemo bulan Juli. Nah, ketika dinyatakan survivor tuh kapan? Pas sudah 5 tahun di tahun 2022. 2022. Iya. Baru dinyatakan survivor gitu ya. Nah, kalau udah dinyatakan survivor, masih ada nggak pencegahan-pencegahan selanjutnya berikutnya untuk mencegah itu lagi nggak kalau Nela? Palingan makanan dijaga. Makanan ya. Tetap dijaga gitu. Tetap dijaga. Nah, ada nggak Nela sebagai seorang survivor, mungkin tadi kan dari gambaran cerita-cerita kan banyak nih beberapa mitos-mitos juga. Mungkin Nela sebagai penderita kanker juga dulunya ada nggak mungkin menemukan kata orang ini nggak boleh, ternyata bisa dipatahkan gitu Nela, ada nggak ditemukan? Misalnya pantangan ini, pantangan itu, ternyata kalau di medis nggak apa-apa ini gitu. Ada nggak pernah Nela temukan yang ternyata mitos-mitos orang kan banyak tuh, mungkin kayak kedukun kayak kata Pak Sukri sama Mbak Dede tadi, ada nggak? Mama kenapa Nela bisa jadi survivor? Iya gitu, ada nggak? Apa ya? Kalau untuk dari mitos itu nggak ada, palingan bisanya tuh palingan itu waktu dikasih mama itu obat minuman sari manggis itu loh Kak. Oh, sari manggis. Sama obat dari Cina Fufang. Itu sampai sekarang masih dikonsumsi? Sekarang enggak ya. Tapi ada apa namanya yang disampaikan Nela tadi, tapi itu penting itu. Dia panas katanya kan, kemudian tidak turun-turun demam, panasnya, iya panas demam lagi. sebulan. Bagi kita yang awam, itu kan dianggap demam biasa aja. Iya. Ya kan? Ya istilahnya kalau batuknya batuk 100 hari ya, padahal itu kan sudah indikasi ya, indikasi kalau panas yang tidak turun-turun atau turun 2 hari kemudian balik lagi kan seperti itu Nela ya. Nah, tiba-tiba kan HB-nya 5. Nah, edukasi ini penting bagi masyarakat. Biru-biru badannya kan? Biru-biru ada terus tanda-tanda birunya segala perut macam. keras. Perut keras. Perut Nela keras. Iya. Jadi kita tidak boleh abai kalau demam panas anak yang selalu bolak-balik. Ya itu Nela ya. Iya. Tapi mungkin itu karena kebiasaan kita juga kali, Pak Sukri. Revi pun merasa juga seperti itu kan. Misalnya kita demam, jadi ada tahapan kita berobat gitu loh Pak Sukri. Kita demam, coba beli obat di apotek, 2 hari, 3 hari nggak sembuh, baru berobat ke klinik. Mungkin karena itu kali ya Pak Sukri. Berarti obat kita dulu 3 kan? iya, Minum nunggu pagi, dulu minum gitu kan. Ada perubahan nggak? Kalau nggak baru gitu lalu ya. ke klinik dapat 1 karung, 2 karung, 3 karung obatnya kan. Berarti itu benar-benar belum ada kan cek darahnya. Belum ada tuh cek nggak tahu darahnya. kita kan, Nggak berarti tahu kebiasaan yang kayaknya nggak boleh kita lakuin juga. Kita nggak tahu bagaimana kondisi tubuh kita di dalamnya. Walaupun kita kelihatannya sehat, mungkin kalau kita melakukan medical check up secara penuh total ini nggak tahu kita gitu kan. Oke. Nah, Nela sekarang kan sembuh nih, masih bergabung juga ya di komunitas saya. Kak Revi juga sama Bang Didi juga pernah lo cerita bahwasannya di komunitas saya ini walaupun yang bergabung para orang tuanya walaupun anaknya udah nggak ada, tapi tetap itu ya Pak Didi ya, kemarin ya kita cerita itu kan tetap aktif, malah tetap membantu juga di komunitas saya kemarin itu. Nah, sama mama masih aktif juga di komunitas saya.
Masih. Apalagi kayak Nela Survivor berarti tetap memberikan semangat juga nih buat adik-adik yang lagi berjuang. Ini kalau untuk perayaan itu Nela ikut nggak? Ikut. Acara apa aja, gambaran acaranya, katanya ada nyanyi tapi nggak boleh Mereka tahu Om punya Deddy grup gitu kan. sendiri loh. Punya grup sendiri Iya, grup rahasia Survivor. tadi gitu kan. Apa di grup Survivor itu Nela? Ya mungkin untuk acara HKI yang besok tanggal 15, kami yang bagian Survivor akan menampilkan sesuatu gitu, tapi Rahasia. masih rahasia. Masih rahasia gitu ya. Nah, tahun kemarin apa? Tahun kemarin apa tuh untuk acaranya nih Nela? Kalau tahun kemarin nggak ada penampilan karena apa ya, mepet waktu itu. Mepet waktunya gitu. Itu 2021, 2023 ya? Yang ada tampil. 2 tahun nggak ada tampil. 2 tahun nggak ada tampil. Iya. Kalau yang sekarang nih ada nggak kayak temanya apa? Mungkin kita dikasih bocoran sedikit gitu. Ya temanya untuk apa ya? Untuk kasih semangat kepada pejuang kanker sekarang lah gitu. Terus gimana respon adik-adik itu, semangat nggak gitu? Pengennya adik itu untuk semangat untuk menjalani kemoterapinya. Apa ya? Pasti bisa kok sembuh. Nah, dari Naila nih, dari Teman-Teman Survivor, otomatis apa yang Naila sama Teman-Teman Survivor bicarakan ke adik-adik, tentunya kayaknya lebih didengar gitu kan sama adik-adik yang lagi berjuang sekarang, karena dari ikatan psikologinya Naila ini lebih kuat gitu kan, memberikan dukungan, karena kan kayak istilah gambarannya kakak dulu juga seperti kamu loh, pejuang juga gitu. Biasanya yang paling kalau misalnya ketemu nih sama adik-adik seperti itu, apa sih yang mungkin ada Naila berbagi cerita yang selalu diberikan kekuatan mungkin buat adik-adik itu apa? Ya, paling nanti kasih motivasi, kasih semangat gitu ya, pokoknya jangan menyerah lah gitu. Naila dulu sempat titik jenuh juga nggak ketika menjalani pengobatan? Mungkin pernah. Siapa yang selalu menguatkan Naila, ayo tetap berjuang juga, karena kan ada kejadian juga kata Om Deddy tadi yang terjemput gitu kan, orang tua udah pasrah karena memang anaknya nggak mau gitu. Kalau Naila ketika itu gimana? Mama yang selalu support. Apa Mama selalu bilang sama Naila sehingga Naila tuh tetap semangat juga gitu? ya, pernah waktu itu nggak mau masuk obat lagi, tapi Mama terus kasih semangat. Pasti sembuh kok Kak, pasti sembuh. Apa, nggak sendiri di sini, ada Allah yang selalu membantu kita, kata Mama.